Guys, gue punya trik bagus banget nih buat sobat investor yang masih kuliah juga ya. Jadi tips dan trik ini adalah supaya kalian bisa menabung waktu kalian kuliah juga dan bisa menghasilkan jutaan sebenarnya kalau kalian sadari juga. Penasaran bagaimana tips gue? Simak video ini sampai full. Oke, jadi kita mulai aja ya. Tips pertama itu adalah, jadi ketika misalkan lu itu lagi ada jeda jam kuliah ya, itu akan lebih baik kan biasanya ya, gitu. Biasanya ini jangan lebih baik dulu lah. Biasanya lu akan mungkin pergi ke mall atau mungkin lu ke tempat-tempat lain ya. Nah, di situ pastikan lu alokasikan buat makanan atau minuman yang sebenarnya refill. Jadi kalau misalkan refill tuh kayak misalkan Yoshinoya atau mungkin Merugame Udon, kalau gue pribadi ya, balik kepada masa lalu ya, memang itu kelihatannya kayak oh lumayan nih harganya gitu ya. Sebenarnya ada juga yang kurang lebih sama tapi minumnya bayar. Kalau menurut gue akan lebih baik yang minumannya sekali bayar aja, ya udah tinggal refill terus. Karena sebenarnya ketika kita makan, minum itu kan bisa lebih dari sekali sebenarnya, karena mungkin pedas, karena apapun. Nah, kalau misalkan minuman itu refill, itu kan akan mengurangi cost kalian juga. Itu satu ya. Ya, terus juga kalau misalkan kalian kalau kalian mau ke kafetaria atau mungkin apa ya bahasanya ya, kantin ya. Nah, lo mau ke kantin, lo tuh jajan sesuai dengan eh, kebutuhan perut lo aja gitu. Misalkan kebutuhan perut lo apa nih? Gue pengen makan katsu ya. Katsu tuh kalau misalkan di kantin gue dulu kampus ya, di kuliah Trisakti, itu masih affordable guys. Jadi itu murah gitu. Kalau misalkan lo bisa nggak ke mall terus lo ke hangout aja di kantin ya nggak apa-apa, karena costnya akan lebih ringan juga. Toh sebenarnya kan lo juga ngumpul sama teman-teman lo, cuman tempatnya aja beda gitu. Kalaupun seandainya lo di mall ya itu, kalau seandainya lo nggak di mall ya di situ gitu, akan lebih baik di situ. Cuman kan nggak mungkin kita bisa terus-terusan begitu. Ya ada kalanya kita juga pengen jalan-jalan kayak gitu. Nah, coba lo bayangin di situ. Kalau lo bisa alokasikan itu aja, hasilnya udah lumayan loh sebenarnya yang lo bisa kumpulin. Satu. Kedua, misalkan lo coba alokasiin misalkan apa ya? 5.000 atau 10.000 lah. Jadi 5.000 aja deh. 5.000 untuk kayak nabung pasti gitu loh. Per lo kuliah gitu ya. 5.000 atau 10.000 untuk nabung pasti. Jadi ini tidak termasuk dari yang tadi tuh. Lo misalkan jalan-jalan keluar ya karena jeda kelas ya. Itu nggak termasuk tuh. Itu nanti itu yang lain gitu, cara menghemat yang lain. Nah, ini yang kedua adalah lu sebenarnya harus ada yang lu hemat fix gitu dari duit jajan lu. Entah itu dari duit jajan atau mungkin dari duit lo kerja ya. Ya ada budget per hari untuk lo kuliah, ya lu simpen goceng lah gitu, atau 10.000, 5.000 aja lah gitu biar nggak berat. Ya udah, sisanya nanti kalau misalkan lo ada duit sisa dalam satu hari itu, entah karena lo tadi yang mengalokasikan buat makanan-makanan restoran-restoran yang ada refill minuman, tuh nggak apa-apa. Gitu, itu akan ada tabungan tambahan. Tapi yang pasti tuh goceng gitu ya. Kayak itu. Itu yang kedua ya. Jadi lo harus punya tabungan pasti per lo kuliah. Jadi jangan lo abisin juga gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga sebenarnya adalah rutin ya. Lakukan tersebut sampai jangka waktu 2 tahun atau 3 tahun. Ya, mungkin ini kelihatannya gampang, tapi sebenarnya susah banget guys. Lo misalkan bisa bertahan seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Tapi kalau lo bertahan sampai bisa 3 tahun gitu ya, 2 tahun itu susah guys. Karena bakal banyak godaan juga, bakal banyak ya A, B, C, D, E lah gitu ya. Nah, jadi itu yang penting kalian fokus aja. Kalau misalkan lo takut duitnya bakal kemana-mana, ya mungkin atau takut kepake, lo bisa taruh di bank mungkin, atau mungkin lo taruh di apa namanya, di celengan, yang mana celengan itu susah untuk dibuka kan, seperti itu gitu loh. Ada metode-metodenya juga gitu. Nah, itu tips selanjutnya ya.
Lalu sebenarnya sih kalau gue balik lagi ke kuliah, apa yang gue lakuin? Yang gue akan lakuin adalah untuk menabung lebih fokus terhadap outcome-nya. Jadi kalian imajinasikan adalah outcome-nya. Outcome-nya apa sih? Outcome-nya tuh dalam arti gue bisa punya duit eh, jutaan ketika gue lulus kuliah. Jadi duit ini bisa gue manfaatin buat bikin usaha kecil atau mungkin apa gitu. Itu mindset lo. Jadi lo fokus sama goal lo di sana. Jadi ketika lo ada mau selengean lah terhadap goals lo tetap fokus pada goals lo. Nah, sekarang hitungannya. Hitungannya nih guys. Ya. Jadi hitungannya kalau misalkan anggaplah lo bisa nge-save 10.000 aja lah per hari ya. Karena sedikit aktivitas yang lo lakuin tadi dari tips gue itu ya 10.000 aja, dan lu kuliah seminggu 5 kali ya 5 kali dalam seminggu, berarti 10.000 dikali 5 sama dengan 50.000 ya. 50.000 ya dalam 1 bulan itu ada 4 minggu, ya udah 50 dikali 4 200.000. 200.000 lu kalikan dalam setahun kan ada 12 bulan kan, ya udah 200.000 dikalikan dengan 12, 2.400.000. Nah itu dalam setahun aja, dengan lo punya kebiasaan sehat kayak gitu, lo udah 2.400.000 yang bisa kekumpul. Kalau misalkan 2 tahun, lo bisa dikaliin 2 aja, itu berapa? 4.800.000. Dikaliin 3, itu lebih lagi dari situ. Itu udah bisa 6 jutaan sampai 7 jutaan. Coba lo bayangin. Dari aktivitas kecil aja tuh, lo bisa mengalokasikan dengan cara yang benar, itu bisa sampai jutaan gitu. Yang lo bisa dapat 5 juta, 7 juta, itu tuh lumayan guys. Nggak semua orang ketika lulus kuliah tuh bisa punya duit itu gitu. Karena banyakkan orang yang kayak gue nggak tahu mau kemana nih, gue nggak tahu buat apa gitu ya. Nah seperti itu. Yang mudah-mudahan dengan kalian menerapkan tips gue yang sangat singkat ini bisa membantu keuangan kalian juga nih untuk menabung juga dan punya aktivitas bagus. Jadi kalau misalkan kalian punya aktivitas sehat ini, nanti suatu hari nanti kalian untuk investasi secara rutin ya, itu nggak jadi soal karena kalian udah punya habit yang bagus sebenarnya dari awal. Oke, itu aja yang pengen gue sampaikan. Singkat juga kan sebenarnya. Bila mana setelah ini kamu merasa informasi singkat yang gue kasih tahu ini bakal bermanfaat buat teman-teman kuliah lo yang lain, lo coba share aja lah ya. Siapa tahu mereka tuh butuh ya kan, buat jangan dari gue ya. Kalau misalkan gue balik lagi ke masa lalu dan gue kuliah, itu sih yang akan gue lakuin. Dan bila mana lo pengen mengikuti channel gue juga soal keuangan, soal investasi, lo bisa subscribe, like, dan komen aja di channel gue ini, di video gue ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.